Kita baca surat Paulus kepada Timotius. Ada dua surat Paulus kepada Timotius ya. Ini surat yang kedua. Dan di surat ini Paulus memang sudah sangat dewasa dan dia menyatakan juga bahwa pertandingan dia sudah selesai ya. Dia sudah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi ini sebenarnya surat yang sangat penting karena ini ditulis oleh seorang rasul yang menulis sebagian besar perjanjian baru, orang yang sangat mengenal kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan, lalu orang yang sudah mengalami banyak hal, mengalami mujizat, ya, mengalami bahkan sudah pernah mati, dibangkitkan kembali, lalu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, mujizat demi mujizat banyak sekali dia lalui. Dia juga bertumbuh secara rohani dari pertama kali kenal Tuhan dengan semangat menyala-nyala, kemudian dia berusaha melayani, pintu masih tertutup, lalu Tuhan pakai Barnabas, salah seorang yang membuka pelayanan, ya, pintu pelayanan bagi dia. Kemudian ini orang yang begitu semangat sehingga ketika dengan Silas berusaha memberitakan Injil di Bitinia, di Asia, tapi Alkitab mengatakan di Kisah Rasul, Roh Kudus mencegah ya, tidak mengizinkan Paulus dan Silas itu saat itu memberitakan Injil di daerah Asia ya, di Bitinia. Nah, ini orang yang mengalami banyak hal sehingga ketika menjelang akhir hidupnya, dia sudah sangat dewasa, dia bisa menyampaikan hal-hal yang sangat penting yang dia tahu ini perlu disampaikan dan ini disampaikan kepada muridnya. Jadi bukan hanya kepada jemaat secara umum tetapi kepada muridnya. Jadi artinya ada banyak kebenaran yang disampaikan oleh Paulus ini yang sangat penting buat kita, khususnya kita yang melayani. Tapi juga tentunya berlaku secara umum bagi orang-orang yang sudah kenal Tuhan. Ya, saya bacakan dari 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, lalu ada beberapa ayat berikutnya lagi, di antaranya ayat 23. Ya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya. Nanti kita teruskan beberapa ayat lagi, tapi coba kita lihat sekarang ayat 20 ya. Dikatakan di sini dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya tentunya kita paham ya kalau di rumah piring saja misalnya. Kalau kita punya hewan peliharaan, tentu piring untuk kita pakai untuk kita makan itu beda dengan piring yang dipakai untuk mungkin hewan peliharaan kita makan ya. Entah itu anjing, entah kucing ya. Saya nggak tahu kalau ada orang yang habis makan di piringnya kemudian sisanya dia kasih ke anjingnya atau ke kucingnya. Tapi kalau menurut saya itu ya nggak patut lah ya. Walaupun sama-sama piring tapi untuk kita makan tentu dibedakan dengan untuk hewan peliharaan. Ya. Bahkan bagi beberapa keluarga ya mungkin dibedakan antara piring untuk tamu ya, tamu spesial misalnya atau piring untuk sehari-hari ya. Kalau ada pesta ya piringnya khusus dikeluarkan gitu karena bagus, mahal dan mungkin jangan sampai pecah gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari ada yang bukan dari plastik ya, dari melamin misalnya yang lebih ringan dan kalau jatuh pun nggak pecah begitu. Jadi ini dibedakan ya, sama-sama piring tapi dipakai untuk maksud yang berbeda.
Lalu ayat 21 itu, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, baru diteruskan ayat 22, jauhi nasib orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ini pilihan ya buat kita. Ketika kita mulai kenal Tuhan, mungkin kita menjadi jemaat yang setia ya. Kemudian kita mulai step by step kita mulai dilibatkan pelayanan ya. Kita misalnya jadi usher ya, kemudian kita mulai ikut kelompok sel atau community of love, lalu kita mulai diajak sedikit-sedikit ya terlibat ya, kemudian dipercayakan mungkin jadi ada diaken misalnya, lalu menjadi aktivis di gereja ya. Lalu mungkin ada yang dimuridkan ya, dulu saya ketika kuliah ya dimuridkan sama kakak rohani, dibimbing ya, diajari, lalu kemudian salah satu ayat yang saya ingat dibagikan ini ya. Ada bagian kita yaitu menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Nah, Tuhan mengasihi kita semua, kasihnya nggak berubah ya, kepada semua orang bahkan ya. Kasih Tuhan tidak berubah, tapi janjinya bersyarat ya. Dia mengasihi isi dunia ini. Kalau kita mau menikmati semua janji yang dia berikan bagi orang percaya, ya kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus ya, kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 ya. Lalu setelah kita percaya, kita menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, ketika kita bertumbuh, kita juga perlu dalam 24 jam waktu yang kita miliki sehari itu, ada waktu yang disisihkan untuk kita membangun diri kita ya. Tuhan mengizinkan Tuhan membentuk kita. Kalau misalnya kita sudah mulai bisa usia sekolah ya, orang tua kita kan membawa kita ikut playgroup ya, ikut TK, kemudian ikut SD. Nah, jadi itu bagian dari kita dipersiapkan untuk bisa hidup layak, hidup bisa berkontribusi dan bisa menikmati apa yang ada di dunia ini ya, untuk perlu sekolah dan sebagainya. Kerohanian juga begitu, pelayanan juga begitu. Jadi artinya ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya, ada disiplin misalnya ya. Ada kalau kita sudah mulai terlibat pelayanan nanti ada kadang-kadang kita puasa gitu ya. Puasa itu memang kadang-kadang disebut wajib, tapi dari diri kita sendiri kita mesti tahu ya, mesti ngerti ada hal-hal yang memang itu kita lakukan karena kita mau menyediakan diri kita ya, dipakai oleh Tuhan. Nah, ayat 23 tadi berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Ya, ya mau nggak mau kita harus menghindari ya hal-hal yang menimbulkan pertikaian ya. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, ayat 26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, perhatikan ayat 26 ini ya. Kita ini kan manusia yang terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita lahir baru. Ya, roh kita tuh penurut, suka menyembah Tuhan, roh kita layak. Roh kita ini berseru ya Aba ya Bapa, karena Roh Kudus mengajarkan hal itu kepada kita. Ya, ada banyak deposit rohani yang Tuhan berikan dalam roh kita itu. Ya, ada iman, ada kesetiaan, ada ketekunan, semua yang baik itu ada di situ. Tapi untuk itu bisa bermanifestasi keluar, jiwa kita mesti diperbarui ya. Jiwa itu yang disebut ada kehendak, ada emosi, ada pikiran ya. Jiwa ini mengalami proses sanctification seumur hidup kita. Nah, roh kita sudah dibenarkan, sudah mengalami justification, tapi jiwa kita memerlukan penyucian dan itu seumur hidup.
Nah, salah satu yang sedang dibentuk dalam jiwa kita itu yang utama sebenarnya pikiran ya. Karena dari pikiran yang diubah itu, pikiran itu akan membentuk emosi kita, sistem emosi kita ya. Ada orang-orang yang bisa marah karena misalnya eh, dalam pola pikirnya itu dia merasa tertolak ya. Dia merasa orang yang tidak layak. Lalu ketika ada orang yang mengejek dia walaupun bercanda, dan itu menyangkut misalnya menyangkut latar belakang dia ya, anak haram misalnya ya, atau menyangkut suku ya, menyangkut uh, latar belakang orang tuanya ya, itu dia bisa jadi marah. Kenapa? Karena pola pikirnya membentuk satu sistem yang mengharuskan dia marah kalau mendengar hal-hal tertentu. Nah, itu cara berpikir. Nah, itu bisa diubah, diperbarui ya. Ketika diajar, apalagi roh kita sudah lahir baru, itu bisa diubah. Ya nggak perlu marah, misalnya begitu. Ada orang-orang yang marah kalau lihat sesuatu berantakan, dia marah gitu. Loh, kenapa mesti marah? Bereskan saja, ya. Ya tapi kan, nah itu bisa, itu programnya bisa diatur, ya. Kan bisa membereskan tanpa perlu marah-marah, ya. Jadi itu satu hal yang bisa dirubah. Nah, setelah emosi kita itu berubah, maka keputusan yang kita ambil itu juga akan berubah. Karena umumnya manusia itu mengambil keputusan lebih didasarkan pada emosinya, bukan pada logikanya atau cara berpikirnya. Ya, itu sebabnya iklan rokok misalnya kan nggak dijelaskan detail bahannya apa, enggak, yang dilihat itu lifestyle gitu ditonjolkan. Wah, keren kayaknya nih ya. Uh, Walaupun di iklan itu nanti ada tulisan merokok dapat membahayakan ya bagi wanita hamil, bisa menimbulkan penyakit bla 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 gitu ya. Tapi itu kan nyaris nggak dibaca ya. Itu pun muncul sebentar aja gitu. Kalau dibungkusnya itu juga di pojok belakang kecil sekali. Tapi yang ditonjolkan apa? Wah, kayaknya keren gitu. Kayaknya jadi galon gitu ya, jadi jantan gitu. Nah, itu sisi emosinya yang dirangsang itu. Nah, kalau kita ini orang yang uh, apa uh, masih masih muda secara rohani ya, maka sadar atau tidak sadar kadang-kadang itu kemauan kita itu bisa dikendalikan oleh iblis ya. Di ayat 26 dikatakan di sini kan ya, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Jadi ada orang-orang yang nggak sadar, orang-orang yang suka melawan, suka ribut, yang suka berontak gitu ya. Pokoknya maunya ngelawan aja gitu ya. Mereka nggak sadar. Nah, tapi kalau dibimbing dengan lemah lembut ya, nah tentunya karena pekerjaan Roh Kudus orang ini bisa bertobat. Dan ketika mereka bertobat dikatakan apa? Mereka menjadi sadar kembali. Kenapa sadar kembali? Karena terlepas dari apa? Dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi yang membuat seseorang itu bisa menyimpang ya seringkali itu karena kehendak mereka itu diikat oleh jerat iblis yang tidak mereka sadari ya. Mereka selalu memilih yang salah misalnya. Itu nggak sadar ya karena ada jerat yang iblis buat mengikat mereka ya. Ketika mereka sadar, maka jerat itu terlepas. Waktu jerat itu terlepas dari kehendak mereka, maka kehendak mereka ini bisa memilih dengan tepat, memilih yang baik gitu. Nah, kenapa ada orang-orang cenderung memilih sesuatu yang salah? Karena memang ada jerat ya, di dalam kehendaknya itu ya. Kadang-kadang itu bisa menyangkut makanan, ya minuman, menyangkut hobi misalnya gitu ya, atau menyangkut susah bangun pagi ya, malas berdoa misalnya. Itu ada jerat yang mengikat pada kehendak gitu. Makanya ini kalau dihubungkan dengan tadi ya, kita mesti menyucikan diri kita. Itu bukan satu kayak Taurat gitu ya. Ini kok jadi kita kan hidup di zaman anugerah, kok kita mesti begini. Nggak bisa begitu ya. Saya ingat dulu ada teman saya, dia full timer gereja ya, di kepala sekretariat. Dia mengeluh ke saya, curhat ya. Karena salah seorang full timer dia selalu terlambat datang. Dan full timer ini bilang, kita kan hidup dalam zaman anugerah. Kita jangan kayak kantor dunia dong. Kita perlu ini anugerah. Nggak bisa begitu ya.
Kalau masuknya pagi jam 8 ya harus jam 8, jangan datang jam 9 karena anugerah gitu. Bukan ya. Itu bagian dari pendidikan yang dimana kita secara sengaja mengizinkan diri kita itu diproses, disucikan gitu. Yang tadi kita baca ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan dikuduskan, dipandang mulia oleh Tuhan ya. Ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum sampai di ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan, kalau kita baca itu di ayat 1 Paulus sudah bilang, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya semua yang harus kamu lakukan, kamu cuma perlu mau apa enggak. Tapi kemampuan untuk melakukan hal itu disediakan oleh Tuhan lewat kasih karunia, lewat anugerah, lewat grace. Ya, ya sebagian orang dulu mungkin berpikir gitu, kan udah diselamatkan. Oh, kita bisa buat apa aja masuk surga, kan sudah diselamatkan gitu. Ya, enggak seperti itu. Kita itu menerima kasih karunia supaya kita bisa mampu, ya, dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bisa menjadi tekun. Kenapa? Karena ada kasih karunia yang membuat kita itu tekun. Ya. Kalau kita baca misalnya Ibrani 10 ya, kamu perlu ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, ketekunan itu ada di dalam Tuhan ya. Dan Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Ya, kalau kita baca dikatakan oleh Paulus Allah adalah sumber ketekunan. Jadi sebenarnya kita mengizinkan dia tuh bekerja lewat hidup kita. Filipi 2 ayat 13, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia berikan dorongan kepada kita. Kita mau nggak? Nah, dia munculkan satu keinginan gitu di hati kita. Nah, kita mau nggak gitu? Nah, kalau kita mau, maka kemampuan untuk melakukan hal itu dia berikan. Termasuk ketekunan. Makanya dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayo, izinkan anugerah itu menguasai hidupmu. Sehingga ketika engkau bangun pagi, engkau baca firman, itu bukan lagi satu paksaan ya, tapi itu satu sukacita, ya, satu kebutuhan, kehausan yang perlu kita lakukan. Coba perhatikan ya, orang-orang dunia saja ketika mereka mau mendapatkan juara ya dalam pertandingan ya, mendapatkan piala. Mereka serius ya. Mereka bangun pagi, olahraga, sementara yang lain mungkin masih tidur ya. Mereka punya disiplin ya. Mereka menyucikan dirinya dari hal-hal yang lain sementara orang lain kerjakan supaya mereka bisa fokus, supaya kesehatan mereka terjaga. Mereka nggak makan sembarangan, ya mereka nggak tidur bangun begadang sembarangan. Ada saatnya libur, tapi yang lain tuh mereka lakukan karena mereka punya tujuan, ada sasaran. Mereka mau memperoleh mahkota dalam eh, pertandingan, memperoleh piala ya dalam pertandingan. Jadi ini Tuhan sediakan buat kita kemampuan untuk melakukan hal itu ya. Nah, harus mengampuni misalnya. Oh, saya nggak bisa mengampuni. Ya, mau nggak? Ya, saya nggak bisa mengampuni. Mau nggak? Ya. Kalau mau, Tuhan berikan kemampuan itu. Ya. Jadi ini hal-hal penting yang Paulus katakan. Kamu memang harus secara sengaja menyucikan dirimu, ya, supaya kamu dipandang layak, kamu bisa dipakai. Ya. Lebih lanjut lagi, ada orang-orang yang mungkin misalnya dia suka main musik ya. It's okay, nggak salah main musik, kita belajar musik kan macam-macam ya. Tapi waktu kita bertumbuh lebih lanjut lagi, pada akhirnya ketika kita sudah dalam posisi tertentu ya, mungkin kita mulai memilah-milah karena sadar atau tidak sadar, musik itu mempengaruhi kepribadian kita ya, seperti apa ya. Kita boleh belajar tekniknya, tapi jangan lupa di balik itu kan ada spiritnya ya. Jadi tanpa kita menghakimi orang lain ya, secara pribadi kita mungkin sadar nanti ada hal tertentu kita sudah harus belajar mungkin menghindari musik-musik tertentu misalnya. Ya, dulu saya suka band-band tertentu tapi ada satu band yang terkenal, lalu kata-kata dalam salah satu lagunya adalah don't believe in God, ya, don't believe in Jesus. Ya, mau nggak mau saya mesti menghindari itu. Ya, itu bagian dari apa yang harus kita kerjakan ya. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Jadilah kuat di dalam anugerah
yang ada di dalam Kristus Yesus, maka kamu akan bisa melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan. Amin.